Halo teman-teman semua, perkenalkan saya dengan Lina dan selamat datang di Arcadia Voices. Arcadia Voices adalah sebuah talk show yang mengajak teman-teman semua untuk menyelami proses kreatif di balik setiap proyek, memahami keputusan desain, serta mengeksplorasi tren terbaru di dunia interior. Program ini juga akan menyoroti konsep-konsep inovatif sekaligus mengupas berbagai tantangan yang dihadapi pada tahap desain maupun tahap konstruksi. Di tengah perkembangan dunia kerja, tren desain interior terus beradaptasi dengan kebutuhan yang semakin dinamis. Nah, pada episode kali ini, kita akan mendatangkan bintang tamu yang akan membahas bagaimana tren tersebut berkembang dan bagaimana menerapkan prinsip ramah lingkungan di tempat kerja. Langsung saja kita sambut Mas Wiza. Silakan Mas Wiza. Selamat bergabung. Halo. Halo Mas Wiza. Apa kabar? Selamat datang. Gimana kabarnya Mas? Baik. So far sehat ya? Sehat. Aman semuanya terkendali ya Mas Wiza ya? Aman. Oke, sekarang lagi ada Openingnya udah kesibukan. bagus banget tadi. Wah, keren dong. Berarti aman ya Pak ya? Aman. Oke, Mas Wiza sekarang lagi ada kesibukan apa nih Mas? Sibuk, biasa lah. Kerja-kerja aja. Kayaknya sibuk banget ya Mas belakangan ini. Disibuk-sibukin aja. Oke, Mas Wiza. Mas Wiza ini adalah selaku CEO dari Arcadia Works dan kali ini teman-teman kita akan mengundang Mas Wiza karena kita akan berbicara banyak, kita ngobrol banyak nih Mas tentang dunia desain interior ya. Ya, thank you udah ngundang ke sini. Thank you banget udah datang juga nih Mas Wiza ke acaranya Arcadia Voices. Oke, Mas Wiza, kan Arcadia Works ini sekarang ini sudah berjalan cukup lama ya Mas Wiza ya, dan kita nih Arcadia Works sudah cukup dikenal nih di kalangan teman-teman desain Begitu ya, interior. udah cukup dikenal ya. Yang saya tahu sih udah bagus banget ya saat ini Arcadia Works sudah cukup besar. Nah, sekarang ini Arcadia Works sudah mengerjakan proyek-proyek apa nih Mas Wiza? Ya, alhamdulillah lumayan lah beberapa proyek ya. Di tahun ini cukup sibuk, more or less 70-80 projects, 70-80an project tahun ini kita kerjain. Dalam tahun ini aja Mas? Dalam tahun ini aja, kurang lebih ya satu project nambahin 1 uban, 2-3 uban saya gitu ya. Jadi ya makin banyak uban berarti alhamdulillah makin banyak projectnya gitu. Berarti ini adalah bentuk keberhasilan ya Mas? Bentuk keberhasilan, kalau putih semua berarti udah berhasil banget. Oke. Lalu dari project-project yang udah dijalani selama ini oleh Arcadia Works, sebetulnya ada nggak sih Mas Wiza tren-tren baru pada desain interior yang muncul sampai dengan saat ini? Oke, nah, ini pertanyaannya cukup dalam ya karena kan mengulas perjalanan kita ya selama berpraktik gitu ya. Jadi kalau kita bicara tren baru, ya yang pertama tentu desain itu tergantung dari kliennya. Ya. Kan kita kan banyak fokus ngerjain project office, ngerjain office interior office gitu ya. Okay. Nah jadi kalau klien itu kan tergantung dia punya color scheme apa, brandingnya apa, visi misi yang mau dia bawa apa ke kantornya gitu. Terus either dia suka dengan style kontemporer, klasik, modern, futuristik, industrial, apapun yang dia pilih. Tetapi dari ya kurang lebih 3-4 tahun terakhir ada satu tren yang kiranya cukup banyak berubah ya. Nah itu saya bagi mungkin jadi 5 aspek ya. Yang pertama aspek agile work, yang kedua wellness, yang ketiga sustainability, yang keempat teknologi integration, dan yang kelima hybrid nih. Nah jadi 5 aspek itu dalam 3-4 tahun terakhir itu berkembang cukup signifikan karena kita semua satu dunia itu menjalani yang kita sebut percobaan massal gitu ya bisa kita bilang, karena kita baru ngelewatin sebuah pandemi. Pandemi itu sangat merubah kehidupan orang-orang, termasuk salah satunya cara orang bekerja gitu. Nah jadi setelah melewati pandemi, orang-orang udah mulai banyak melek nih. Aspek kesehatan, ternyata saya bisa kerja dari manapun. Terus ternyata teknologi-teknologi ini banyak bisa membantu kita kerja dari manapun gitu ya. Dan ini yang ngebuat perubahan perilaku manusia itu sangat berpengaruh juga di office design trend yang saat ini sedang dilakukan oleh seluruh dunia ini. Kurang lebih itu sih.
Oke, jadi sebetulnya dari praktikalnya dari desain interior sendiri tuh benar-benar sangat terpengaruh ya Mas Wiza? Berpengaruh, sangat berpengaruh perubahannya, macam-macam. Jadi dari yang ya kayak Mbak Lina aja yang tadinya mungkin kerjanya bisa harus di kantor terus ya, mungkin sekarang kerjanya bisa, oke, saya bisa kerja dari sini deh, saya bisa kerja dari situ gitu. Itu satu contoh gitu ya. Dan perubahan perilaku dari orang-orang yang kerja, dari mulai dia berangkat, dia mulai memperhatikan aspek-aspek kesehatan, ya, wellness, itu sangat mendorong perubahan desain trend saat ini. Gitu. Oke, kemudian kita masuk nih ke fokus ke interior desainnya itu sendiri ya Mas Wiza ya. Sebetulnya elemen desain kantor seperti apa yang menurut Mas Wiza paling menonjol dalam tren saat ini? Ya, kalau yang menonjol ya itu tadi, beberapa di antara udah sempat saya mention ya. Jadi kalau kita bicara elemen interior, ya yang pertama di antaranya furniture yang orang tuh bisa kerja dari manapun gitu, agile workspace gitu loh. Jadi kalau agile itu tulisannya agile gitu, bukan aja gile gitu ya. Tapi agile itu bahasa Inggris, artinya tuh lincah, tangkas. Nah jadi kita ke kantor sekarang itu mulai banyak space kerja yang bukan mulai banyak, udah banyak banget ya. Space kerja yang terbuka aja, open plan aja gitu. Jadi kerja itu sesuai dengan fokusnya, mau apa. Bisa kerja mau bareng teman-temannya, mau dia kolaboratif di sini gitu, atau dia mau menyendiri gitu. Nah itu elemen-elemen itu tuh mulai banyak diterapkan nih di desain kantor. Tujuannya untuk agile workspace tadi, jadi ditangkas gitu ya, lincah gitu. Kerja bisa tergantung fokus kerjanya mau ngerjain apa aja. Itu yang pertama. Nah yang kedua tadi wellness, elemen wellness. Wellness ini kesehatan ya. Kalau kita bicara kesehatan, kita bicara tentang orang yang kerja secara sehat, tentu dia lebih produktif, dia lebih kreatif, level of stress-nya lebih turun gitu. Melalui apa? Nah itu kalau kita lihat elemen-elemen desain sekarang, itu kita bisa lihat ada yang namanya breakout room gitu ya. Terus juga ada namanya focus room, terus juga ada tempat-tempat dia bisa berolahraga, bisa releasing stress, atau as simply as kita keluar ngelihat hijau-hijau nih kayak di belakang gini nih, kan hijau-hijau. Kalau Mbak Lina stres agak pusing bisa nengok-nengok di hijau-hijau gini kan seger gitu. Ada suara air gitu ya. Itu sebuah approach untuk meningkatkan wellness di dalam sebuah office ya. Nah terus yang ketiga ya itu sustainability. Orang-orang sekarang itu udah mulai melek nih sama yang namanya sustainability. Karena kita bicara green design, berarti kita bicara tentang menurunkan resiko dari climate change ya. Nah jadi orang udah banyak melek ke sini. Jadi elemen-elemen seperti elemen pencahayaan yang hemat energi, equipment yang hemat energi, ya, material-material yang sehat, reduce, reuse, recycle yang seperti itu sudah menjadi common trend di teknologi di trend yang sekarang ini gitu ya. Nah terus teknologi, pemanfaatan teknologi, smart office, smart meeting room, ya, smart security dan lain sebagainya. Nah itu elemen-elemen itu tuh udah mulai udah cukup trend banget sekarang ini, kurang lebih gitu. Oke, ini menarik. Tadi Mas Wiza ada menyebutkan mengenai green ya Mas Wiza ya, mengenai green office. Yeah. Oke, ini berarti memang di zaman sekarang ini tuh sudah mulai banyak yang mulai melek dan ini menjadi suatu hal yang bisa dipertimbangkan dan penting untuk sustainability ke depannya, begitu ya Mas Wiza ya? Betul. Oke. Lalu kalau dari Mas Wiza sendiri, sebetulnya apa sih yang membedakan antara office zaman sekarang dengan dulu nih Mas Wiza? Nah, ini menarik nih. Jadi kita udah berpraktik selama kurang lebih berapa tahun ya? 2011. 2011, jadi sekitar 13-14 tahun ya. Nah, jadi dalam rentang perjalanan itu aja juga udah banyak yang mengalami perubahan gitu ya. Nah, jadi didorong oleh apa aja? Yang pertama, ya 3 tahun terakhir itu ada pandemi. Tentunya itu merubah cara kerja orang tadi seperti yang saya sampaikan. Yang kedua, ini nih yang penting nih. Gen Z sama milenial gitu. Karena anak-anak Gen Z sama milenial ini mereka itu cenderung lebih
pengen kerja tuh lebih fleksibel sekarang, terus lebih kolaboratif, lebih bisa nggak mau kaku-kaku banget deh gitu. Jadi office yang kaku-kaku banget tuh udah obsolete banget gitu, udah ditinggalin sekarang style desain kayak gitu ya. Nah jadi dengan hadirnya generasi milenial, Gen Z ini itu merubah desain style yang ada di seluruh lingkungan kerja, tempat kerja di seluruh dunia ini gitu. Nah itu warna-warnanya lebih vibrant ya, terus elemen-elemennya lebih nyaman, lebih jadi nggak kaku gitu lah ya. Nah terus kemudian yang ketiga technology integration. Jadi kalau kita ke ruang meeting ya mungkin ya kalau karena COVID kita jadi udah biasa ya video conference gitu ya. Dan teknologi berkembang terus gitu. Jadi ada yang video conference itu dia misal di ruang meeting dia yang ngomong itu ke zoom in gitu. Jadi kameranya juga tajam gitu, makin tajam, makin hari makin tajam nih. Makin high speed, makin tajam, suaranya makin jelas. Jadi kayak kita walaupun nggak ada di dalam satu ruangan, tapi suasana kerja, informasi yang ingin disampaikan itu benar-benar really smooth gitu, zaman sekarang gitu. Nah itu hal-hal yang mendorong perubahan-perubahan desain ya sampai saat ini kurang lebih gitu. Oke, ini menarik ya Mas Wiza. Ternyata perubahan-perubahan dari kantor yang dulu dengan sekarang memang banyak sekali ya perubahannya. Nah, ini nih lalu bagaimana nih strategi atau caranya Arcadia Works untuk mengakomodir para pekerja-pekerja Gen Z dan milenial saat ini nih Mas Wiza? Nah, itu pertanyaan bagus juga tuh. Jadi ya anak milenialnya gini. Mbak Lina milenial atau Gen Z nih? Saya milenial, Mas Wiza. Betul. Nah, jadi coba kalau misalnya Mbak Lina masuk interview, lamar kerja, tempat kantornya ya gitu deh, yang kaku-kaku, yang kayaknya gitu. Ada rasa ya kalau kita punya pilihan ya mungkin ada nggak sih rasa kayak aduh ada nggak ya ini enak nggak ya tempatnya, budayanya bakal seperti apa? So you're questioning about the vision of the company gitu, mempertanyakan gitu. Nah tapi Gen milenial sekarang mereka tuh suka kolaboratif, suka yang nggak kaku-kaku tuh suka gitu, yang bisa kerja dari beanbag, dari cafe, jadi supporting the flexibility. Nah saat kita masuk ke ruangan interview kantor gitu, terus begitu kita masuk di lobi, enak nih suasananya gitu ya. Terus ada anak-anak muda yang kayaknya nih satu frekuensi nih sama saya gitu. Terus ada color, kita lihat ada suasana kerjanya lebih anak muda gitu ya, warnanya lebih hidup. Terus juga mendorong juga aspek-aspek sustainability gitu. Anak-anak muda sekarang tuh cukup melek loh sama aspek-aspek itu. Nah jadi itu akan lebih inviting gitu ya. Itu dari awal gitu dia mau masuk. Begitu dia udah bekerja, dia masuk di tempat kerja. Nah itu ya anak-anak zaman sekarang senang ya namanya ngopi gitu ya. Iya, ngopi terus diskusi, udahlah nggak usah serius-serius, santai-santai aja deh gitu. Ngopi di ruang kerja yang breakout space yang ya Anda bisa sambil santai, sambil ngopi gitu, diskusi tentang kerjaan, informal gitu ya. Makanya kalau ada sofa, ngobrol di sofa yang kayak gitu, itu mensupport sekali gitu. Dan kalau kerja lagi stres, ada tuh tempatnya untuk releasing the stress gitu. Ya contoh kayak gini nih, ada hijau-hijau nih. Jadi setiap kantor ini harusnya ada tuh tempat-tempat yang kayak gini. Ada suasana pemandangannya, natural light-nya jelas, ada pencahayaannya bagus gitu ya. Ada suara-suara air tuh lebih enak lagi tuh. Ya, ada survei membuktikan, ada jurnal apa gitu. Saya nanti saya update ya jurnalnya. Itu menyatakan tempat kerja yang didukung oleh wellness, ada desain biophilic gitu ya. Itu bisa meningkatkan productivity sampai kurang lebih ada yang bilang 8%, ada yang bilang 15%. Let's take the number 15% gitu ya. Creativity bisa meningkat 15%, stress level bisa turun more or less 15% gitu ya. Nah, jadi itu anak-anak muda sekarang, apalagi anak-anak muda sekarang pusing dikit healing katanya kan. Nah, kita siapin nih tempatnya di kantor gitu. Nah, jadi itu bisa
ngebuat orang lebih nyaman bekerja di kantor gitu ya. Walaupun mungkin dia lama sitting for long hours, tapi dia nggak ngerasa stressful, dia nggak ngerasa tertekan, produktivitas meningkat. Nah, sama satu lagi, pada saat dia mau resign nih, ya resign dia jadi mikir-mikir, saya resign tempat saya senyaman ini nggak gitu. Jadi itu jadi faktor retensi juga anak-anak millennials, anak-anak muda ini untuk valuing the space yang dia bekerja di situ tiap hari, dan sebenarnya bukan hanya tempatnya, tetapi juga harus didukung juga tentunya dengan lingkungannya, teman-temannya, visi misi dari perusahaan itu tuh jadi deh tempatnya oke banget. Gitu. Oke. Berarti memang suasana kantor, office itu benar-benar mempengaruhi produktivitas kerja, terutama apalagi yang saat ini mungkin sebagian besar, mungkin belum sebagian besar, tapi sudah banyak Gen Z dan milenial yang sekarang bekerja, angkatan kerja begitu ya Mas Wiza ya? Betul. Oke, ini menarik nih Mas Wiza. Nah, kalau begitu apakah bisa disimpulkan Mas Wiza bahwa sebetulnya office yang seperti Mas Wiza sebutkan tadi itu menjadi daya tarik khusus bagi Gen Z dan milenial saat ini? Oh iya, jelas. Menjadi daya tarik khusus, jelas. Gitu. Bahkan yang kantor-kantor yang old style, yang dari first generation, dia turunkan ke anaknya, itu udah banyak yang berubah juga. Gitu. Jadi bapak sama anak ribut nih. Bapak bilang, saya nggak suka kan style kayak gitu. Anaknya bilang, this is the new. Beda generasi gitu. Dan itu banyak sekali kita temuin company-company yang dia mulai shifting ke second generation, second atau third generations. Karena waktunya itu udah mulai beda gitu. Dan itu faktor yang sangat diminati oleh Gen milenial dan Gen Z sekarang gitu. Jadi ayahanda dan bapak andanya ini harus dikasih ini juga, dikasih pengertian juga gitu. Kalau office style sekarang tuh mungkin udah nggak klasik lagi gitu mungkin ya. Nah, jadi tapi tergantung juga. Ada juga yang sekarang tetap mengangkat style klasik. Makanya tadi saya nggak ngangkat office design style itu nggak terlalu saya angkat karena itu selera. Jadi ada yang seleranya lebih ke klasik, ada yang industrial, ada yang kontemporer, futuristik, whatever you like gitu ya. Tetapi shiftingnya udah mulai berubah ke arah yang disukai milenial. Kan grafiknya piramida begini nih. Angkatan kerja sekarang paling banyak umur berapa? Gen Z dan milenial. Iya. Jadi yang menggunakan space itu yang paling banyak mereka. Gitu. Ya mereka yang suaranya harusnya paling banyak. Gitu. Harus mengakomodir dong. Lingkungan kerja yang baik adalah lingkungan kerja yang harus mengakomodir orang-orang yang kerja di dalamnya. Benar nggak? The majority orang-orang itu adalah saat ini milenial dan Gen Z. Oke, lalu melihat dari itu ya Mas Wiza ya, bagaimana caranya mungkin Arcadia Works ini menyeimbangkan estetika dan juga fungsi dalam tren desain interior saat ini? Estetika dan fungsi. Oke. Approach-nya kita itu gini Mbak Lina, approach-nya itu benar dulu baru indah. Oke, benar dulu baru indah. Iya, jadi nggak boleh indah dulu baru benar. Benar dulu baru indah. Benar itu apa? Fungsinya tepat dulu nih. Nah, terus indah itu estetiknya, elemen-elemen estetis gitu ya. Nah, itu approach-nya harus kayak gitu, benar dulu baru indah gitu. Nah, bagaimana menyeimbangkannya? Well, in the end, sebuah konsep desain kantor yang bagus itu harus seimbang tuh memang antara fungsi sama keindahan. Nah, jadi misalnya tepat fungsi. Tepat fungsi itu apa? Dia misalnya secara layout dia mencukupi seluruh kebutuhannya. Ruang meetingnya tepat jumlahnya, staffnya juga tepat jumlahnya gitu. Dan sudah diakomodir untuk future expansion gitu ya. Nah, terus semua elemen-elemen kebutuhan ruangnya sudah terakomodir gitu ya. Nah, terus kalau yang estetik itu apa? Colornya sesuai dengan visi misi perusahaannya gitu ya. Elemen-elemen material, elemen-elemen bahan yang dipilih itu sesuai dengan desain, interior design yang baik dari konsep desain awalnya gitu. Nah, itu harus dibuat selaras dan itulah expertise kita di situ. Fungsinya oke, estetiknya oke banget gitu. Jadi approach-nya kayak gitu dan ya so far alhamdulillah klien-klien kita cukup menerima hasil kerja kita ya. Dan kita lakukan research juga. Jadi setelah selesai kita
interview, tanya-tanya juga lah sama klien, apa nih kekurangannya, apa nih yang kiranya perlu diperbaiki. Jadi kita kenal dengan namanya customer satisfaction survey. Oh. Jadi kita dapat feedback dari klien, kita ajak ngobrol, ya kan? Apa sih kekurangannya? Apa sih yang udah bagus? Kasih skor deh gitu. Nah dari situ kita dapat feedback dan itu kita knowledge itu kita distribute ke teman-teman kita dan itu menjadi energi baru, reference baru untuk kita menelurkan karya-karya kita yang lebih baik dan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Berarti bagaimana proyek-proyek yang berjalan yang sudah menjadi pembelajaran untuk kedepannya, gitu ya Mas Wiza ya? Betul. Oke, menarik. Tidak ada yang terbaik, selalu ada yang lebih baik. Nah, selalu ada yang lebih baik. Betul. Oke, mantap sekali nih Mas Wiza. Oke, kalau gitu Mas, nah melihat perkembangan yang ada saat ini ya Mas Wiza, sebetulnya apa prediksi dari Mas Wiza sendiri terkait tren desain interior kantor ya di masa depan? Wellness. Dah, itu aja, wellness. Ya kalau kita bicara office dari tahun 1950 ya. 1950 tuh kebayang nggak kantor zaman orang tua kita? Itu kan mulai pakai mesin ketik gitu kan. Itu berisik gitu ya. Ada yang mungkin ngerokok gitu. Nah akhirnya mulailah tuh tren office yang pakai kubikel, ingat nggak? Tinggi-tinggi itu kubikelnya. Jadi mulai blocking gitu ya. Terus lambat laun biaya real estate makin mahal. Biaya properti makin mahal. Jadi mulai tuh si kubikel tuh nggak dibuka semuanya. Kemudian masuk ke yang kita kenal sekarang open plan office, ya open aja gitu. Bahkan direktur pun udah join bareng aja sama staffnya gitu. Open plan. Kemudian kita masuk ke era yang kita sebut namanya coworking. Jadi kan mulai 2010-an tuh coworking kan sudah mulai menjamur ya, mulai banyak. Nah itu baru kita kenal nih yang style desainnya yang anak-anak muda yang lebih nyeleneh tuh, yang nggak kaku gitu ya. Then my prediction for the future itu adalah wellness. Wellness itu adalah kesehatan ya, bahasa Indonesia kesehatan. Apa sih kesehatan itu? Sebenarnya kesehatan itu 3 doang sebenarnya. 1, kesehatan fisik. 2, kesehatan mental kita. Sampai yang ketiga emosional, kesehatan emosional gitu. Kesehatan fisik apa? Fisik kita sehat. Jadi kita kerja di sebuah ruangan yang 1 mata ya, pencahayaannya cukup. Ya nggak terlalu gelap, nggak terlalu silau juga. Kedua nggak bising. Jadi ada standar desibel ya 85 desibel itu nggak boleh over gitu. Kalau nggak orang stres di situ, berisik banget tuh, pinggir jalan terlalu ini nggak enak deh, nggak nyaman. Itu jadi mata, kuping, penciuman, nggak bau. Gitu ya, ada something soothing yang dia nyaman, kayak ada berada di alam seperti itu. Kemudian kulit, temperatur nggak boleh terlalu dingin, ya, nggak boleh terpanas. Standarnya 25 derajat plus minus 1, itu standar green building. Kita ikutin itu, fisik kita sehat. Dan juga ada penunjangnya loh, ada fasilitas tempat makan yang menjajakan makanan sehat gitu. Ya jangan gorengan mulu jualannya deket situ. Jadi di sebuah lingkungan kantor tuh ada tuh yang healthy food gitu ya. Nah itu mendukung juga tuh dari sisi itu ada fasilitas dia olahraga. Ya sebelum pulang mungkin nunggu macet dia olahraga dulu atau bike to work ya pulang dia pakai sepeda gitu, difasilitasi oleh kantornya gitu. Jadi dia sehat secara physical gitu. Nah terus yang kedua secara mental gitu. Dan emosional ini sering berkaitan nih, mental, emosional. Yang kayak tadi saya cerita, orang kerja kan nggak selamanya happy terus dong. Ada yang dia nggak achieve target, ada dia yang targetnya juga ada masalah dalam pekerjaannya. Nah ruangan yang baik itu 1 dia menyediakan tempat untuk dia bisa releasing the stress, bisa as simply as ngobrol-ngobrol lah sama temennya. Main game yuk gitu, as easy as that gitu ya. Dan juga kalau dia ada hal-hal yang dia nggak nyaman, kantornya selalu terbuka untuk apa? Counseling. Ada program-program mental health, ada program-program olahraga bareng, ada program-program apa tuh yang kayak misalnya setiap apa sih Zumba misalnya.
ya atau yoga gitu ya, itu dibikin periodically basis gitu. Nah jadi memang kalau kita bicara wellness dalam sebuah tempat kerja, kita nggak bisa cuma ngelihat dari aspek bangunannya saja, tetapi dari aspek keseluruhan gitu ya. Program-program yang dibuat oleh perusahaan untuk membuat karyawan itu sehat secara mental, secara emosional gitu ya. Itu juga menjadi hal yang mendukung wellness tadi, trend design wellness tadi. Jadi menurut saya kalau kita bicara masa depan, at least 20-30 tahun ke depan, office design trend akan menekankan ke aspek wellness. Karena kuat di aspek wellness itu akan meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan releasing stress. Kurang lebih itu sih. Oke, itu menjadi poin-poin yang sangat penting untuk produktivitas perusahaan juga berarti ya Mas Riza ya? Ya kalau karyawannya produktif, perusahaannya untung dong. Untung, iya betul. Nggak ada yang mungkin yang sakitnya dikit, yang stresnya dikit gitu. Dia happy, kerjanya tuh happy. Kalau kerja dari hati kan oke kan. Gitu. Nah jadi kita di sini ya kita profesional, Arcadia timnya profesional mudah-mudahan. Tapi bukan berarti kita hanya fokus ke bangunannya aja. Kita juga mengadvise klien-klien kita untuk bisa memberikan solusi-solusi tempat, ruang kerja dan juga program-program yang bisa nanti didukung nih oleh tempat-tempat yang kita bangun gitu. Kurang lebih gitu. Oke, ini menarik. Lalu tadi kan Mas Riza ada menyebutkan green building di dalamnya dan di awal pun ada disebutkan terkait green office juga. Nah ini kan melihat tren saat ini kan sebetulnya kan udah mulai ada kesadaran dari masyarakat begitu ya terkait dengan green office. Nah boleh dijelaskan Mas Riza apa sih sebetulnya konsep green office itu dan mengapa penting untuk diterapkan di kantor-kantor? Ya. Gampangnya green building atau green office ya itu adalah bangunan yang dirancang, dibangun dan dioperasikan. Saya ulang ya, dirancang, dibangun dan dioperasikan dengan dampak-dampak lingkungannya paling minimum. Oke. Itu aja. Nah jadi kalau kita bicara isu climate change ini bangunan itu contribute 39-40% dari emisi CO2 yang ada di seluruh dunia. Besar juga gede ya Mas loh, Riza ya? 39-40%. Sektor bangunan, gede. Jadi kita jangan bicara gini, interior kecil lah, cuma di sini-sini doang. Ya tetangga gue nggak peduli juga, ya nggak bisa begitu. Kalau semua ruang-ruang kerja, semua ruang-ruang interior mikirnya kayak gitu, then si 39-40% emisi karbon ini dia akan terus meningkat dan dikhawatirkan akan kalau efek efek pemanasan global itu akan terus meningkat gitu. Ya es di kutub mencair. Mungkin mikirnya jauh. Saya kerja di sini kok es di kutub mencair apa urusannya gitu. Tapi ini climate change ini real dan ini mulai menjadi aspek yang mendorong dari seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di dunia ini. Nah, kalau green interior space itu apa aja sih aspeknya? Kalau kita berkaca dari elemen-elemen kategori yang diambil oleh Green Building Council, itu ada 6 aspek. Yang pertama aspek tapaknya, yang kedua aspek energi, yang ketiga aspek air, yang keempat aspek material, yang kelima aspek kesehatan, dan yang keenam aspek manajemen lingkungannya. Gitu. Nah jadi gampangnya gini, kalau aspek tapak itu kita bicara tentang tapaknya green nggak gitu, mendukung untuk transportasi publik nggak, ada fasilitas bersepeda nggak yang tadi saya cerita gitu, orang bisa nggak difasilitasi nggak gitu, ada program-program yang mendukung itu nggak gitu. Aspek hemat energi, ya ini lampu-lampu ini menggunakan hemat energi nggak, equipmentnya hemat energi atau enggak gitu. Jadi strategi-strateginya itu harus bisa mengurangi konsumsi energi. Yang ketiga hemat air, ada kerannya, kucuran airnya boros nggak gitu. Terus ada strategi-strategi air yang didaur ulang nggak gitu. Terus ada kampanye-kampanye yang mendorong penghematan air atau enggak gitu. Ada keran airnya ada automatic switch gitu kan. Itu kan seringan kita hemat air gitu, tik mati dia. Terus yang keempat material yang digunakan gampangnya gini deh, ada green certification nggak? Gampangnya gitu. Kenapa kalau ada green certification? Biasanya si material itu diproduksi melalui proses-proses yang menggunakan misalnya nih materialnya daur ulang,
di proses-proses yang sampah-sampah atau limbahnya tidak merusak lingkungan, ISO 14000 gitu ya. Atau misalnya freon itu tidak merusak lapisan ozon gitu ya. Nah, terus yang kelima yang aspek kesehatan udara dalam ruang. Kesehatan. Itu tadi saya udah banyak bicara yang wellness ya. Pencahayaan mata, kebisingan, pendengaran, suhu ya, penciuman ya. Semua itu aspek-aspek yang harus ada di yang kesehatan. Kemudian yang terakhir, manajemen lingkungannya, pengelolaan sampah. Jadi bangunan itu, sampahnya itu gimana ngelolanya gitu. Kita kalau desain kantor, kita selalu suggest ke klien-klien kita, untuk tempat sampah itu jangan cuma satu tipe gitu, 3. Ya kan, organik, anorganik, B3, biasanya gitu kan. Kita pisah seperti itu gitu. Kantor-kantor yang desain, ada beberapa yang dia sudah oke dengan itu, tapi ada yang enggak selalu ini juga gitu, but we are towards there gitu ya. Nah, kita mensuggest hal-hal seperti itu, ada training, ada campaign, ada green activities gitu. Jadi kalau kita bicara perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek, nah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek ini kan dia diwajibkan oleh otoritas untuk menerbitkan yang namanya Sustainability Report. Nah, Mbak Lina pernah dengar nggak nih Sustainability Report? Betul, pernah dengar Pak. Nah, jadi Sustainability Report, aspek green building itu salah satu yang mendorong nih di Sustainability Report. So that's why these big companies, these public companies, mereka arahnya dipaksa juga akhirnya untuk going towards green building. Dan yang menarik adalah Gen millennial, Gen Z sekarang itu mereka lebih pernah dengar nggak istilahnya the rise of green consumers gitu. Nah, itu sudah mulai meningkat konsumen-konsumen yang mereka lebih menghargai, lebih mencintai perusahaan yang memperhatikan aspek-aspek lingkungan gitu. Dan green building itu adalah salah satu yang sangat mendorong kuat untuk tercapainya tujuan-tujuan kita bersama, terutama di tujuan lingkungan tadi gitu. Berarti dengan adanya pemanasan global saat ini, berarti harapan kita ke depannya adalah semakin banyak pihak-pihak yang mulai melek dengan adanya green office, green building seperti itu ya Mas Wiza ya? Betul. Dan itu sangat dihargai sekali gitu. Oke, kemudian dari segi klien ya Mas Wiza ya, apakah klien tersebut mudah menerima konsep green office ini? Nah, ini challenge-nya di sini ya. Kalau kita bicara mudah atau enggak, itu benar-benar tergantung dari orang nomor satunya. Udah deh. Kalau orang nomor satunya nggak peduli, itu nggak akan jalan. Semua cuma jargon yang nggak akan ada actionnya. Gitu. Tapi kalau orang nomor satunya udah peduli, kita gampang nih masukin konsepnya, beneran deh. Gampang banget. Sangat gampang. Bahkan bukan hanya gampang, mereka malah minta kita untuk, hey, you bisa nggak konsep-konsepnya kayak gini, you green certification deh, gitu, bisa nggak? Malah didorong kitanya, malah lebih gampang. Gitu. Nah, menyadarkan para CEO level ya, ataupun pimpinan-pimpinan institutions ini, itu yang dibilang susah banget enggak, dibilang gampang banget enggak juga sih, gitu. Tapi ada challenge-nya sendiri memang di situ. Nah, jadi kalau tentang technical, kita cukup mumpuni lah, kita udah ngerti technical. Nah, tapi kalau orang nomor satunya ini nggak peduli, ngerasa apa sih buang-buang doang, ini cuma gimmick-gimmick apa sih ini nggak jelas gitu. Kalau udah ketemu sama yang gitu memang agak susah mau nyadarinnya gimana gitu. Tapi kalau orang udah ngerti, orang yang ngerti kalau oke, green interior space, green building, ini akan menghemat penggunaan listrik kamu sampai sekian persen nih. Bill kamu jadi lebih hemat nih sekian, bill listrik, bill air jadi turun nih. Gitu. Orang-orang akan lebih sehat, orang-orang akan lebih merasa lebih dilibatkan dalam tujuan yang lebih besar lagi. Gitu. Nah itu lebih enak kita masuknya. Jadi kalau tadinya susah atau gampang, ya tergantung orang nomor satunya. Gitu sih. Tergantung lagi ya Pak? Tergantung orang nomor satunya. Tergantung. Oke, lalu menurut Mas Wiza dengan menerapkan green office nih, sebetulnya manfaat utama bagi perusahaan itu apa sih Mas Wiza dari segi operasional dan juga kesejahteraan karyawannya? Manfaatnya yang pertama tentu lingkungan kantor yang lebih sehat
itu akan lebih yang tadi, lingkungan kantor yang green building itu akan lebih sehat. Nah kalau kita sehat, yang tadi saya sampaikan, dia akan lebih produktif, dia akan lebih lebih kreatif, gitu, level of stressnya lebih kurang. Kalau produktif, orang-orang kerja produktif, perusahaan lebih untung dong. Gitu. Satu. Yang kedua, kalau green office itu biaya operasionalnya lebih kecil. Biaya operasional dalam hal ini ya, dalam hal penggunaan listrik dan penggunaan air. Gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga, kita towards mendukung program-program pemerintah untuk menuju net zero emission di tahun 2060 nanti. Dan itu akan lebih citra perusahaan akan lebih baik di situ karena mendorong sustainability. Gitu. Nah, yang keempat, kalau kita Mbak Lina pernah dengar ya, sekarang ini sudah mulai ada stimulus keuangan. Apa itu? Di Indonesia masih belum, tapi di luar beberapa sudah menerapkan. Stimulus keuangan itu seperti, mungkin pernah dengar nggak, ada green loan, ya, green mortgage, gitu. Dan juga pajak yang lebih kecil. Jadi ada tax incentive di situ. Ya. Dan nanti Indonesia, tapi ini skala yang lebih besar lagi ya, itu sudah mulai ada namanya carbon tax. Carbon tax, arahnya ke situ. Gitu. Nah jadi kalau udah bicara tax, udah bicara duit, orang kan lama-lama ya udah dipaksa gitu. Jadi dia akan mulai menerapkan strategi-strategi green building tadi. Tapi saya lebih suka sebenarnya diskusi tatarannya itu bukan tataran memaksa, tapi tatarannya yang menyadarkan orang-orang banyak manfaatnya nih. Kayak tadi, hemat biaya, orang-orang yang lebih sehat, orang-orang yang lebih purposeful untuk sustainability gitu ya, ketimbang yang dipaksa. Kalau dipaksa kan, jadi ya namanya dipaksa mungkin nggak 100% dijalankan gitu ya. Tapi ya that's the challenge gitu saat ini. Iya. Oke, lalu nih Mas Wiza, untuk perusahaan-perusahaan yang mau menerapkan green office ya, konsep green office, karena kan tadi harapan kita adalah mulai pada melek nih pihak-pihak ya yang berkontribusi besar itu supaya bisa melek dengan green office. Nah, bagi perusahaan yang mau menerapkan green office, itu tips dari Mas Wiza supaya proses transisi ini berjalan lancar dan efektif itu kira-kira gimana Mas Wiza? Oh, tipsnya gampang. Hubungi kami saja. Oke. Gampang, enggak. Ya itu tadi sebenarnya kalau perusahaan sudah ingin menerapkan, berarti orang nomor satunya dulu nih harus diyakinkan nih. Iya. Dia going towards that strategy or not gitu. Nah saat dia sudah menuju situ, ya. Nah baru kita bedah nih satu-satu dari aspek tadi nih, aspek tapak, aspek hemat energi, aspek air, aspek material yang dipilih gitu. Sekarang material yang green ini juga nggak mahal kok. Jadi jangan mikir, oh yang green ini mahal, yang ini enggak. Udah cukup, the industry is supporting this cost gitu loh. Jadi si manufacturer ini, mereka tuh sudah memproduksi produk-produknya itu udah nggak mau kalah sama kompetitornya. Sebelah udah green certified, udah green material certified, mereka juga nggak mau kalah. Gitu. Kalau nggak ditinggalin market. Gitu. Iya. Nah jadi material-material kayak asbes tuh udah ditinggalin deh. Sekarang kan nggak sehat ya asbes kan mau masuk kan ngerusak paru-paru, pernapasan, kanker gitu ya. Terus material-material yang ozon, not friendly ozone gitu ya, freonnya tuh yang AC zaman sekarang juga udah modern lah. Jadi dari aspek material itu juga udah nggak terlalu susah. Terus kemudian aspek kesehatan dan aspek manajemen lingkungan bangunan. Nah itu technically hubungi kita deh. Itu bisa kita atur. Selama orang nomor satunya setuju dengan aspek itu, then we are here to support that cause. Gitu. Oke, ini menarik banget nih Mas Wiza. Lalu untuk dari Mas Wiza sendiri ya, sebetulnya bagaimana harapannya Mas Wiza supaya green office ini bisa terimplementasi dengan baik? Harapannya? Ya harapannya ke depan. Harapannya nih saya boleh dong namanya harapan bermimpi ya. Betul. Jadi mimpi saya, kalau kita bicara 100 tahun lagi, berarti 2000 berapa tuh? 2124. Iya. Di tahun itu harapan saya semua bangunan-bangunan yang dibangun itu sudah menerapkan prinsip-prinsip green building. 100 tahun lagi ini udah jadi standar
bukan jadi hal yang wah kita harus effort, enggak, tapi udah jadi standar gitu. Bagaimana orang-orang di dunia ini tuh udah sangat melek terhadap bangunan-bangunan yang green gitu ya. Bangunan-bangunan yang coba deh sekarang di kantor kantor kita mah barengan ya. Iya. Tapi kalau di rumah deh, di rumah orang kalau buang sampah tuh masih nyampur nggak sih? Ya mungkin ada beberapa yang dipisah, tapi nanti pengelolaannya dicampur gitu mungkin. Itu sebenarnya saya agak bisa dibilang agak sedih sih. Karena kalau kita lihat di luar itu pemilahan sampah tuh udah something yang really common lah. Gitu. Di sini kalau kita bicara ke tetangga kita, mungkin kita apaan sih ribet amat gitu ya. Belum tentu semua orang terima. Yeah. Nah tadi pertanyaannya adalah mimpinya apa? Harapannya apa? Ya harapan saya 100 tahun dari sekarang. Kalau bisa jangan 100 tahun deh. Strategi-strategi ini itu menjadi sesuatu hal yang udah very common, udah sangat biasa untuk diterapkan. Bukan sesuatu yang dianggap repot, nyusahin. Enggak, this is really common dan ini udah jadi standar. Itu sih sebenarnya harapan dan mimpi saya. Wah, menarik. Berarti ini artinya Arcadia Works udah mulai support ke arah Green Office ya? Ya harus, bukan mulai lagi. Sudah berjalan? Udah jalan. Oh, sudah berjalan. Harus. Gitu. Ini hal yang menarik. Kita always advising the clients. Ya, we are going towards the sustainability, gitu ya. Tapi posisi kita kan mengadvise. Yeah. Saat kliennya terima dan kita berada di sini nih, kita menjadi partner klien kita towards that sustainability strategy. Tapi kalau kliennya nggak mau, ya sudah, masa kita paksa kan gitu kan. Tetap memenuhi kebutuhan klien dan keinginan klien seperti apa ya Mas Iza? Iya, tetap ya. Paling kita kasih advice. Nah, ini kalau bisa gini aja gitu ya, kalau bisa gini. But if the client accept, then we are really happy. Gitu. Luar biasa sekali untuk hari ini perbincangan kita. Berarti dari awalnya Arcadia Works sudah berjalan dengan berbagai seluk-beluk interior desainnya seperti apa. Kemudian sekarang pun ternyata Arcadia Works sudah melek juga dengan Green Office dan sedang berjalan juga dengan Green Office. Dan harapannya berarti Arcadia Works setelah ini akan semakin maju ke depan dan semakin bisa mengikuti perkembangan zaman ya Mas Iza ya. Amin. Juga mohon doanya juga nih. Kita mau pindah kantor nanti. Oh, mau pindah kantor kemana Mas Iza? Ada daerah rahasia. Oh, masih dirahasiakan. Cuma nanti tempatnya itu juga ya saya ngundang deh nanti teman-teman ya kalau mau mampir mau lihat kita undang, kita akan bikin sebuah kantor yang towards that strategy, certified green building, strategi-strateginya kita terapkan di situ. Mudah-mudahan ini juga bisa jadi contoh buat industri ini ya, bisa jadi referensi bagaimana membangun sebuah lingkungan kerja kantor yang berkelanjutan. Nanti session berikutnya mungkin boleh ya di situ ya. Sip, nanti kita akan bungkus untuk session selanjutnya ya Mas Iza ya. Oke, mantap banget. Berarti nanti kantor baru ini adalah implementasi. Representasi dari Arcadia Works itu sendiri ya Mas Iza. Iya dong, kan tadi saya bilang orang nomor 1, maksudnya saya ngomong doang tapi I'm not doing. So I'm invite all of you. Yeah. Oke, baik, ini luar biasa banget hari ini perbincangan kita teman-teman semua. Dan kita sudah sampai di akhir sesi acara kita. Tuh, nggak terasa ya? Nggak terasa. Ini thank you banget Mas Iza sudah bisa hadir. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah stay tune di acara kita hari ini. Kita berbincang-bincang dengan Mas Iza Hidayat selaku CEO dari Arcadia Works. Thank you banget Mas Iza sudah hadir. Thank you, sama-sama. Sehat-sehat selalu. Sehat-sehat juga. Saya dengan Lina. Saya dengan Wiza. Dan kami pamit undur diri dan sampai berjumpa di Arcadia Voices sesi selanjutnya. Thank you. Bye.